Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Watu Hasna dengan NIM 220436, program studi manajemen kelas RT1 semester 3. Dengan saya akan mempresentasikan sebuah video materi dari bab 1 sampai bab 14 untuk memenuhi UAS komunikasi bisnis dengan dosen pengampu kita, yaitu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM CTMP, CMC, CPGM, CPLM, CIB. Oke, baik teman-teman, pertama-tama saya akan membahas materi tentang bab 1, yaitu tentang pengertian komunikasi. Apa sih pengertian komunikasi itu? Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan orang lain. Komunikasi dapat dibentuk secara verbal maupun nonverbal. Verbal merupakan komunikasi yang dilakukan secara lisan dengan vokal berupa ucapan maupun bentuk lisan dan dalam terwujud aksara. Sedangkan komunikasi nonverbal merupakan komunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh atau gerak-gerik yang menunjukkan sikap tertentu untuk mewakilkan pesan, misalnya tersenyum, tertawa, menggilangkan kepala, atau mengangkat bahu. Beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian komunikasi ini. Sedangkan kalau definisi komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Pada umumnya komunikasi ini dilakukan secara lisan atau verbal yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yakni communis yang berarti sama. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya. Nah, teman-teman, melalui komunikasi ini, sikap dan perasaan seseorang atau kelompok dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan dan dapat ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut. Ya, selanjutnya kita akan membahas bab 2, yaitu model dan cakupan komunikasi. Apa sih model komunikasi itu? Model komunikasi adalah deskripsi sederhana mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi dengan cara mempresentasikan secara abstrak. Dan singkatnya teman-teman, model komunikasi adalah gambaran dari suatu fenomena komunikasi dan hanya menemukan hal terpentingnya saja. Dengan kata lain, model komunikasi adalah representasi sistematik yang menggambarkan potensi dan aspek tertentu dari proses komunikasi. Melalui permodelan ini, kita dapat mengetahui sebetulnya proses dan faktor apa saja yang membuat suatu komunikasi dapat berjalan sehingga mampu membuat generalisasi yang dapat diterapkan pada komunikasi apapun, seperti yang diungkapkan oleh Haryanto. Fungsi model komunikasi. Wiseman dan Barker mengemukakan bahwa model komunikasi mempunyai 3 fungsi, yaitu pertama, melukiskan proses komunikasi, yang kedua, menunjukkan hubungan visual, yang ketiga, membantu dalam mengemukakan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Model-model komunikasi. Terdapat ratusan model komunikasi yang pernah dipublikasikan oleh dunia. Setiap model itu tidak ada yang sempurna, karena model suatu akan mengisi kekurangan yang ada pada model lainnya. Beri beberapa contoh model komunikasi dasar yang telah banyak digunakan oleh para ahli. Yang pertama itu model stimulus respon atau SR. Yang kedua itu model Aristoteles. Model Aristoteles itu disebut sebagai model retoris atau rhetorical model atau komunikasi publik yang terdiri dari pembicara speaker, pesan atau message, pendengar atau listener. Model ini lebih menekankan pada komunikasi persuasif efektif dengan isi pidato, susunannya, dan cara penyampaiannya. Yang ketiga adalah model Laswell. Laswell itu ada 3 komponen. Yang pertama untuk pengawasan atau surveillance, yang kedua itu korelasi atau correlation, yang ketiga itu transmisi warisan sosial atau transmission of social heritage. Yang keempat itu kita ada model Shannon and Weaver. Yang kelima kita punya model SO
SOR adalah kepanjangan dari Stimulus Organism Response yang sebenarnya berasal dari studi psikologi. Nah, ada model SMCR atau Berlo. Model SMCR itu dikenalkan oleh David K. Berlo pada tahun 1960. SMCR adalah kepanjangan dari S atau source, M atau message, C atau channel, and R atau receiver. Oke teman-teman, pada bab 3 kali ini kita akan membahas tentang tujuan komunikasi. Apa sih tujuan komunikasi bisnis itu? Tujuan komunikasi bisnis itu merupakan komponen penting dalam menjalankan sebuah bisnis melalui komunikasi yang efektif dan proses untuk mencapai tujuan perusahaan dan operasional bisa berjalan dengan baik. Komunikasi dapat berisi ide, gagasan, pendapat, ajakan, dan informasi. Komunikasi memiliki peran penting dalam kehidupan termasuk pula dalam bisnis. Tidak hanya diterapkan antara perusahaan dengan klien, namun penting juga untuk diterapkan dengan sesama anggota perusahaan. Besarnya peran komunikasi bisnis itu mengharuskan para pelaku usaha untuk mempelajarinya lebih lanjut. Komunikasi bisnis juga dapat diartikan sebagai sebuah proses atau pertukaran informasi, instruksi, gagasan, ajakan, dan lain sebagainya dengan tujuan tertentu berkaitan dengan jalannya bisnis. Komunikasi bisnis dapat disampaikan secara personal maupun kelompok dalam berbagai macam bentuk komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Komunikasi ini juga menjadi langkah untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemampuan komunikasi bisnis dapat mempengaruhi bagaimana sebuah bisnis yang dipenekan dan tingkat keberhasilannya negosiasi. Selain itu, kecakapan dalam berkomunikasi juga berguna dalam menyampaikan opsi, perencanaan bisnis, pembuatan keputusan, dan kesepakatan, bahkan penjualan yang sukses. Ada 6 unsur komunikasi bisnis. Yang pertama itu memiliki tujuan. Kita emang harus memiliki tujuan agar komunikasi itu berjalan dengan lancar. Yang kedua itu adanya pertukaran informasi. Pertukaran informasi juga dapat dilakukan 2 orang atau lebih. Dan yang ketiga itu isi pesan. Pesan yang disampaikan berupa informasi, gagasan, opini, dan instruksi. Yang keempat, penyampaian pesan. Penyampaian pesan itu dapat disampaikan secara langsung, bertatap muka, atau menggunakan media seperti media massa apabila dibutuhkan jangkauan penerima pesan yang luas. Yang kelima, memakai simbol atau sinyal. Yang keenam, pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini membedakan komunikasi bisnis dengan proses komunikasi pada umumnya terletak di tujuan. Ada 3 tujuan komunikasi bisnis. Apa sih tujuan komunikasi bisnis itu? Yang pertama itu memberikan informasi. Setiap proses komunikasi pasti memiliki tujuan utama untuk berbagi informasi. Dalam proses komunikasi bisnis, informasi yang diberikan berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Namun perlu diperhatikan bahwa sebuah informasi harus disampaikan dengan baik agar isi pesan dapat diterima oleh perusahaan tersebut. Yang kedua itu melakukan persuasi, bertujuan untuk menerima atau ajakan pesan dan memberikan alasan yang meyakinkan dan menunjukkan prospek baik dari sebuah proyek atau keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, terciptanya kolaborasi, mengoptimalkan peran komunikasi bisnis ini dalam setiap kegiatan perusahaan dalam menciptakan sebuah kerjasama atau kolaborasi dengan perusahaan lain. Ada 5 jenis komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal itu merupakan komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan tanpa melibatkan pihak luar. Yang kedua, komunikasi eksternal merupakan jenis komunikasi yang dilakukan antara pihak perusahaan dengan calon atau rekan bisnis. Yang ketiga, komunikasi formal. Komunikasi formal itu merupakan komunikasi yang dilakukan dengan persetujuan seluruh pihak dan mengarah pada kepentingan perusahaan. Yang keempat, komunikasi informal. Komunikasi informal itu proses komunikasi yang dilakukan tanpa perlu memperhatikan struktur perusahaan. Yang kelima, komunikasi grapevine. Komunikasi grapevine adalah komunikasi bisnis formal yang biasa digunakan di antara karyawan suatu perusahaan. Oke teman-teman, pada bab 4 ini kita akan membahas apa itu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah salah satu hal yang penting dan bisa kita lakukan. Aktivitas komunikasi ini dapat diperlukan
digunakan untuk membuat kita tetap dekat antar satu sama lainnya, serta memperlancar sebuah hubungan baik antar keluarga, teman, maupun anggota organisasi. Pengertian komunikasi itu suatu proses yang dilakukan melalui seseorang atau komunikator yang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Teori dan jenis teori komunikasi. Yang pertama itu teori struktural klasik. Teori ini tuh berkembang sejak tahun 1800-an ya teman-teman, dan dapat disebut sebagai teori mesin. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang sentral akan tugas-tugasnya serta memberikan petunjuk mekanisme struktural yang bersifat kaku. Yang kedua itu teori neoklasik atau hubungan manusia, diperkenalkan oleh Elton Mayo dan muncul karena adanya ketidakpuasan dengan teori klasik atau teori mesin. Yang ketiga ada teori fusi. Teori fusi itu dikenalkan oleh Baki pada tahun 1957. Dan yang keempat itu teori peniti penyambung atau the linking pin model. Teori ini dikembangkan oleh Rennie Strickland yang menggambarkan mengenai struktur organisasi yang saling berkaitan dengan beberapa kelompok. Yang kelima, teori sistem sosial. Teori ini menyatakan bahwa hubungan antara manusia yang menggunakan sebuah organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Yang keenam itu teori public relation. Seperti yang dikatakan oleh Ron Burdow, komunikasi organisasi merupakan kajian pada teori public relation. Yang ketujuh, teori kepemimpinan. Teori ini menyebutkan bahwa pemimpin atau suatu organisasi maupun kelompok merupakan sosok yang penting untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan kelompok atau organisasi secara bersama-sama. Oke teman-teman, pada bab 5 kali ini kita akan membahas jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi itu seperti kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk hidup. Jenis komunikasi itu ada komunikasi verbal. Yang pertama tuh komunikasi verbal itu merupakan komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata dari satu maupun lebih bahasa. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu komunikasi yang dilakukan secara menggunakan pesan nonverbal untuk menyampaikan suatu informasi. Yang ketiga itu komunikasi formal. Komunikasi formal itu merupakan komunikasi yang terjadi antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya. Yang keempat itu komunikasi informal. Komunikasi informal itu terjadi ketika ada seseorang atau lebih baik organisasi maupun suatu perusahaan yang tidak ditentukan sebelumnya. Yang kelima itu komunikasi non formal. Komunikasi ini tuh komunikasi terjadi di antara komunikasi yang memiliki sifat formal serta informal. Yang keenam, komunikasi langsung. Jenis komunikasi ini dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya bantuan dari penantara pihak ketiga. Yang ketujuh, komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung juga kebalikan dari komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi terjadi atau dilaksanakan dengan adanya bantuan dari pihak ketiga maupun alat sebagai media komunikasi. Yang ke-8, komunikasi berdasarkan maksudnya. Dapat terbedakan menjadi 4, yaitu pidato, memberi ceramah, wawancara, serta memberikan perintah atau tugas. Yang ke-9, komunikasi internal. Komunikasi internal juga dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Yang ke-10, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal juga merupakan komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan beberapa pihak dari masyarakat. Yang ke-11, komunikasi berdasarkan jumlah komunikan atau komunikator. Yang ke-12 itu komunikasi berdasarkan peranan individu. Yang ke-13, komunikasi jaringan kerja. Yang ke-14, komunikasi ajaran informasi. Yang ke-15, komunikasi visual. Oke teman-teman, pada bab 6 kali ini kita akan membahas komunikasi melalui pesan. Apa sih pesan itu? Pesan artinya perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain. Perkataan nasihat, wasiat, dan yang terakhir dari orang yang akan meninggal dunia. Dalam studi retoris dan komunikasi, pesan diartikan sebagai informasi yang disampaikan dengan kata-kata
kata dan ucapan atau lisan atau tanda dan simbol lainnya. Sebuah pesan verbal atau non-verbal atau keduanya adalah isi dari proses komunikasi. Menurut Tasmara, pesan adalah suatu yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan melalui proses komunikasi. Jenis-jenis pesan, ada 2 jenis pesan. Yang pertama itu negatif, yang kedua adalah positif. Dan jenis pesan lainnya itu nominal, ekspresif, dan predikatif. Ada 3 pesan yang akan didapat diartikan sebagai input. Yang pertama itu kode pesan. Kode pesan adalah sederetan simbol yang disusun sedemikian rupa sehingga bermakna bagi orang lain. Yang kedua itu isi pesan. Isi pesan adalah bahan atau materi yang dipilih yang ditentukan oleh komunikator untuk mengkomunikasikan. Yang ketiga itu wujud pesan. Wujud pesan adalah sesuatu yang membungkus isi pesan itu sendiri. Ada 2 kandungan pesan itu, yang pertama informatif dan yang kedua persuasif, ketiga koersif. Ya teman-teman, pada bab 7 kali ini kita akan bahas efektivitas dan hambatan komunikasi. Faktor penghambat komunikatif efektif bisa muncul dari komunikator, lingkungan, media maupun komunikan. Beberapa faktor lainnya, keterbatasan fisiologis, perbedaan latar belakang yang selektif. Faktor penghambat komunikasi efektif, yang pertama itu hambatan fisik, yang kedua itu hambatan semantik, yang ketiga hambatan psikologis dan keterbatasan fisiologis. Perbedaan latar belakang itu, latar belakang yang berbeda bisa menghambat proses komunikasi efektif, terlebih lagi saat komunikator tidak memahami latar belakang komunikan dan begitu pula sebaliknya. Perspektif yang selektif itu bisa menjadi faktor penghambat komunikasi efektif karena persepsi sering sekali memutarbalikkan fakta, isi pesan serta tujuan penyampaian pesan dengan mudah. Hanya menyimak sebagian isi pesan. Faktor penghambat efektif ini adalah hanya menyimak sebagian isi pesan lalu mengalihkannya pada hal lain. Pada bab 8 kali ini kita akan membahas komunikasi lintas budaya. Apa sih komunikasi lintas budaya itu? Komunikasi lintas budaya itu merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh 2 kebudayaan terlebih. Tujuannya untuk mengurangi tingkat kesalahpahaman serta meminimalisir terjadinya konflik. Pada dasarnya, tiap proses komunikasi hampir selalu melibatkan kebudayaan karena komunikasi merupakan sarana dan transmisi kebudayaan dan budaya merupakan bentuk proses, teknik, dan metode sosial dalam kehidupan manusia yang terus membudaya. Komunikasi lintas budaya juga komunikasi yang dilakukan sebagai akibat dari terjadinya proses komunikasi antara berbagai unsur kebudayaan. Menurut Diah Gandasari dalam bukunya Ruang Lingkup Komunikasi Bisnis, budaya mencangkup beberapa hal penting, mulai dari konteks komunikasi antar pribadi yang berasal dari kebudayaan berbeda hingga upaya mengurangi hambatan dalam komunikasi lintas budaya. Tujuan komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya itu bertujuan untuk mengurangi tingkat kesalahpahaman serta ketidakpastian yang bisa menimbulkan konflik lintas budaya. Dan pada bab 9 kali ini kita akan membahas etika komunikasi bisnis melalui teknologi. Apa sih etika bisnis melalui teknologi itu? Pada era digital itu yang begitu maju saat ini, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara bereaksi komunikasi dan berinteraksi dengan dunia. Kemajuan ini tak lepas dari peran bisnis di balik layar mengembangkan memanfaatkan berbagai teknologi canggih yang kita nikmati saat ini. Di sisi lain, perusahaan teknologi informasi juga perlu memperlihatkan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Apa itu etika bisnis dalam teknologi? Etika bisnis dalam teknologi adalah seperangkat prinsip dan nilai yang mengatur perilaku menggunakan teknologi informasi dalam konteks bisnis. Etika bisnis ini mencakup segala hal aspek terkait dengan penggunaan teknologi informasi, mulai dari perlindungan data pribadi hingga menggunakan yang adil dan bertanggung jawab terhadap teknologi tersebut. Cara menerapkan etika bisnis dalam teknologi. Yang pertama itu menghormati privasi pengguna. Yang kedua itu transparansi dalam menggunakan data. Yang ketiga itu penggunaan data yang adil. Yang keempat menghindari pelanggaran hak cipta.
Yang kelima, bertanggung jawab terhadap keamanan informasi. Tips untuk menerapkan etika bisnis dalam teknologi. Yang pertama tuh, buat kebijakan privasi yang jelas. Yang kedua, libatkan tim ahli keamanan data. Yang ketiga, perbarui sistem keamanan secara berkala. Yang keempat, memberikan pelatihan terkait etika bisnis. Yang kelima, membuat kanal untuk melaporkan pelanggaran. Kelebihan penerapan etika bisnis dalam teknologi informasi. Yang pertama itu pemeliharaan reputasi. Yang kedua, kepercayaan pengguna. Yang ketiga, penyelesaian konflik yang efektif. Yang keempat, melindungi hak-hak pengguna. Yang kelima, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Adapun kekurangannya, satu itu biaya implementasi yang tidak terduga. Yang kedua, membutuhkan waktu dan sumber daya. Yang ketiga, keterbatasan hukum yang tersedia. Keempat, kompleksitas dan pengambilan keputusan. Yang kelima, tantangan dalam mengikuti perkembangan teknologi. Contoh penerapan etika bisnis dalam bidang teknologi itu, yang pertama, melindungi data pribadi. Yang kedua itu transparansi dalam menggunakan data. Yang ketiga, menghindari pelanggaran hak cipta. Yang keempat, pada bab 6 ini kita akan membahas pengertian presentasi pada komunikasi bisnis. Presentasi merupakan salah satu bentuk komunikasi public speaking atau berbicara di depan umum atau orang banyak. Presentasi ini biasanya dilakukan pemateri pelatihan, dosen, guru, marketer, dan lain-lain. Berikut pengertian presentasi. Pengertian presentasi itu adalah penyajian suatu ide, pemikiran, program, produk, atau layanan. Presentasi bisa dilakukan oleh pemateri pelatihan, dosen, guru, marketer, sales, dan sebagainya. Presentasi termasuk kegiatan berbicara, komunikasi lisan ataupun komunikasi verbal di hadapan banyak orang. Presentasi ini sering dibawakan dalam acara bisnis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian presentasi adalah proses memperkenalkan, penyajikan, atau mengemukakan sesuatu dalam suatu diskusi atau forum. Pada podcast kali ini kita akan membahas komunikasi melalui surat bisnis. Apa sih komunikasi melalui surat bisnis itu? Berkomunikasi ialah kegiatan tindak berbahasa, baik lisan maupun tulisan, antara pihak satu atau pihak lainnya, sehingga terjadi kesepahaman antara saling pengertian dan di antara kedua belah pihak. Komunikasi melalui surat itu tidak termasuk komunikasi tidak langsung, karena antara pihak yang berkomunikasi dan tidak saling bertatapan atau bertemu dan melalui perantara media surat. Lalu, karakteristik surat yang baik. Yang pertama itu penyampaian pesan secara langsung serta mudah dipahami. Kedua, tulislah dengan ejaan dan bahasa yang benar dan mudah dibaca. Yang ketiga, penulisan format yang tepat. Oke, baik teman-teman, pada bab 12 ini kita akan membahas apa itu pengertian proposal. Proposal merupakan usulan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk lisan, tulisan, berisi rancangan kegiatan yang rinci dan sistematis. Kata proposal dalam bahasa Inggris itu to propose, yang memiliki arti mengajukan. Proposal dibuat memang ditujukan sebagai pengajuan rencana kegiatan yang jelas dan detail supaya mendapat persetujuan. Dan menurut Hasun Anwar, proposal merupakan rencana yang telah disusun untuk sebuah kegiatan. Beberapa ahli memang mendefinisikan proposal secara berbeda-beda, namun pada intinya dapat disimpulkan bahwa proposal adalah sebuah agenda kerja yang terstruktur dan tertulis dengan susunan tertentu sebagai sebuah acuan ataupun ajuan untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau pekerjaan. Jenis-jenis proposal. Yang pertama, jenis proposal berdasarkan tujuan, yaitu proposal penelitian, proposal proyek, proposal kegiatan, proposal bisnis. Yang kedua itu jenis proposal berdasarkan formatnya, yaitu proposal formal, proposal semi formal, proposal non formal. Apa aja sih tujuan dibuatnya proposal? Proposal disusun dan pasti atas dasar tujuan tertentu. Secara umum proposal disusun untuk menyampaikan sebuah rencana kegiatan kepada pihak lain. Dengan proposal tersebut diharapkan kegiatan yang telah direncanakan mendapatkan persetujuan
persetujuan atau izin, mendapatkan dana serta sponsor, memperoleh dukungan dan lain sebagainya. Ya teman-teman, pada bab 13 kali ini kita akan membahas teori dalam komunikasi. Apa sih teori dalam komunikasi itu? Teori dalam komunikasi bisnis adalah sebuah pertukaran informasi yang berhubungan dengan usaha ataupun bisnis tertentu, baik produk jasa ataupun barang yang dapat dilakukan oleh penjual dengan pembeli, penjual dengan relasi ataupun kolega, sehingga penjual dengan pembuat atau produsen produk. Bisnis pada umumnya memiliki pengaruh budaya dalam komunikasi bisnis yang dilakukan, tetapi pengaruh budaya tersebut sepertinya semakin menurun akibat kecanggihan zaman dan teknologi. Kenapa? Karena kemajuan zaman yang sangat pesat, dan sekarang ini bukan hanya terletak pada kemajuan manusia saja, tapi juga perkembangan teknologi, peralatan, serta teknologi media digital. Beberapa pengguna teori teknologi dalam komunikasi bisnis itu, yang pertama tuh satelit, yang kedua adalah internet, yang ketiga enterprise resource planning, yang keempat e-commerce, yang kelima internet banking, yang keenam telepon atau handphone, yang ketujuh komputer, yang ke-8 televisi, yang ke-9 aplikasi komunikasi bisnis, ke-10 aplikasi desain, ke-11 aplikasi pencari, ke-12 customer relationship management, ke-13 customer service, ke-4 computer system, ke-5 manajemen informasi sistem atau MIS. Nah, sekarang kita akan membahas bab terakhir, yaitu bab 14, yaitu presentasi dalam komunikasi bisnis. Apa sih presentasi itu? Presentasi adalah salah satu aspek penting yang dalam dunia bisnis dan komunikasi. Mengapa presentasi bisnis itu penting? Presentasi bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis dalam era globalisasi. Dalam kompetisi yang semakin ketat, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif sangatlah dihargai. Presentasi yang baik dapat membantu meningkatkan reputasi perusahaan, menjual ide atau produk, dan membangun hubungan dengan klien atau mitra bisnis. Berikut ini beberapa alasan mengapa presentasi penting. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas, meningkatkan penjualan, dan yang terakhir, menginspirasi dan memotivasi. Komponen utama dalam presentasi yang sukses itu memiliki tujuan yang jelas, penyampaian yang efektif, visualisasi yang menarik, interaksi dengan audiens, latihan yang cukup. Oke, baik, sekian video untuk memenuhi UAS komunikasi bisnis dari saya, Wahidul Hasna. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.